Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Caping semuanya, selamat datang di channel Anak Caping. Channelnya para petani yang tidak pernah bosan berbagi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat di bidang pertanian. Melakukan kegiatan percontohan atau yang biasa dikenal dengan istilah demplot mungkin sudah merupakan hal yang biasa atau sering dilakukan oleh para penyuluh pertanian lapangan ya Sobat Caping. Itu juga yang sering Anak Caping lakukan di channel-channel Anak Caping sebelumnya. Dan juga hari ini kita tetap melakukan pendampingan kegiatan demplot pemupukan berimbang dari PT Petrokimia Gresik. Nah, sebelum kita membahas atau mereview kondisi tanaman di lahan demplot kita kali ini, sedikit saya sampaikan ya bahwa kegiatan demplot ini sebenarnya tujuannya tidak lain supaya para petani itu bisa mencontoh dan juga menerapkan komponen apa saja atau teknologi apa saja yang sudah kita terapkan setiap kali kita melakukan kegiatan demplot. Nah, tujuan akhirnya adalah bagaimana supaya para petani ini bisa menerapkan teknologi sehingga produksi yang dihasilkan nanti sesuai dengan harapan para petani semuanya. Nah, namun pertanyaannya, apakah setiap kegiatan demplot yang kita lakukan, yang para penyuluh lakukan itu selalu berhasil? Jawabannya tidak semua. Terkadang banyak kendala yang kita hadapi ya Sobat Caping. Itu juga yang kita hadapi di lahan demplot kita kali ini, karena di awal kegiatan atau lahan demplot kita ini sudah terserang berbagai masalah yang kompleks, baik itu serangan hama dan juga penyakit. Nah, sedikit kita review ya. Sebelumnya di lahan demplot kita kali ini dulu terserang hama sundep, dan juga ada beberapa warang coklat dan juga warang hijau yang kita temukan. Selain itu, selain serangan hama, serangan penyakit juga mulai masuk ya Sobat Caping. Waktu itu serangan belas juga sudah masuk. Namun alhamdulillah kali ini kita kunjungi lagi lahan kita. Kita sempat kaget, jadi yang awalnya kita lihat kondisi tanamannya seperti itu, alhamdulillah sekarang sudah layak untuk kita lihat, layak untuk dilihat para petani. Karena kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi ya Sobat Caping, bahwa demplot itu adalah kegiatan percontohan, di mana kegiatan demplot itu biasa kita lakukan di lahan yang posisinya persis berada di pinggir jalan. Nah, seperti ini. Tujuannya supaya para petani yang lewat jalan sini ini bisa melihat kegiatan kita tentang demplot ini. Biasanya di lahan demplot ini juga kita pasang papan demplot ya, atau semacam tulisan. Namun karena papan demplotnya masih belum datang, masih belum jadi, mungkin Mas Tito belum menghubungi saya, makanya sampai sekarang masih belum kita pasang. Tapi ada keuntungannya Sobat Caping ya, karena seandainya kita pasang terlebih dahulu dengan kondisi tanaman yang dulu terserang hama sundep, nah disitulah nama baik kita, harga diri kita sebagai ketua kelompok dan juga sebagai penyuluh itu yang kita pertaruhkan Sobat Caping. Karena biasanya para petani ketika melihat kondisi lahan demplot kalau bagus, tidak banyak sih yang memuji, jadi karena biasanya mereka beranggapan bahwa itu sudah biasa karena dikawal oleh penyuluh pertanian. Tetapi kalau lahan demplot itu gagal atau terserang hama penyakit, nah di situ itu kendalanya Sobat Caping. Pasti banyak sekali ocehan-ocehan yang menurut kami ya kurang apa ya? Kurang enak didengar lah. Tapi ya begitulah suka dukanya menjadi penyuluh ya Sobat Caping. Bagaimana kok bisa terserang hama penyakit begitu? Padahal sudah dikawal oleh petugas pertanian, padahal sudah memakai racun dan segala macam. Sebenarnya kendala itu banyak sekali ya Sobat Caping. Tidak hanya dari komponen yang kita gunakan, tetapi keadaan alam dan juga faktor iklim itu juga berpengaruh. Seperti yang ada di belakang sini, kebetulan lokasi demplot kita ini pola tanamnya tidak bisa serempak ya Sobat Caping. Jadi di belakang ini sudah ada malai yang keluar, sudah ada padi yang malainya sudah keluar. Tapi di sebelah sana tadi ada yang melakukan penanaman dan juga ada yang mau panen sebelah timur. Jadi bisa jadi penyakit
atau hama yang menyerang lahan demplot kita itu disebabkan karena perpindahan atau migrasi hama dan penyakit dari petak lahan ke petak lahan yang satu ke petak lahan yang lain. Mungkin itu bisa jadi kendala ya Sobat Caping. Tetapi seandainya lahan kita pun terserang hama penyakit, apakah kita harus berdiam diri terus? Jawabannya tentu tidak kan. Tetap kita harus melakukan perawatan, karena dari awal sudah banyak biaya yang kita keluarkan ya, mulai dari pembelian benih, pengolahan lahan, penanaman, membeli pupuk dan lain sebagainya. Apalagi lahan demplot yang kita lakukan kali ini, benihnya ini varietasnya adalah varietas padi hibrida mapan P05, di mana padi hibrida ini biasanya lebih rentan terhadap serangan hama dan penyakit dibanding padi non hibrida. Nah, makanya di kesempatan video kali ini saya akan mereview perawatan apa saja yang sudah kita lakukan. Kenapa tanaman ini kok bisa bagus, padahal awalnya terserang hama sundep dan penyakit blast. Kemudian nutrisi apa saja yang sudah kita lakukan, dan perawatan apa yang hari ini kita lakukan di lahan demplot kita kali ini. Makanya bagi Sobat Caping, ditonton terus sampai selesai ya. Tapi sebelum kita membahas apa saja yang kita lakukan hari ini, seperti biasa bagi Sobat Caping yang baru menemukan channel Anak Caping ini, jangan sungkan-sungkan ya untuk menekan tombol subscribe-nya. Jadi tombol subscribe-nya kalau masih merah silahkan dipadamkan terlebih dahulu, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Sobat Caping bisa terus mengikuti update-update terbaru dari Anak Caping seputar pertanian. Oke Sobat Caping, jadi langkah perawatan yang kita lakukan saat ini, mengingat kita temukan beberapa penyakit blast sudah mulai hinggap ya. Jadi hari ini kita mengaplikasikan fungisida untuk pencegahan saja, supaya nanti ketika malai sudah keluar tidak sampai menimbulkan patah leher. Jadi kita menggunakan fungisida dengan bahan aktif Zinep 80%. Nah, untuk dosisnya tadi kita menggunakan 20 gram per liter airnya. Nah, maksud saya penyemprotannya tadi menggunakan dosis sebanyak 2 gram per liter. Kemudian karena sebelumnya lahan ini terserang sundep yang lumayan parah ya, jadi untuk pencegahan supaya nanti tidak terserang beluk, kita mengaplikasikan insektisida juga. Ini insektisida kita menggunakan mereknya ini Prevaton. Nah, selain kedua pestisida ini yang kita aplikasikan, nah kita juga menambahkan nutrisi ya Sobat Caping. Nah, ini Polska Ocha kita aplikasikan kembali hari ini, karena memang Polska Ocha-nya ini sudah satu paket dengan bantuan pupuknya kemarin kita aplikasikan. Jadi Polska Ocha ini pupuk organik cair ya Sobat Caping ya. POC ini diperkaya oleh mikroba. Nah, jadi setelah kita melakukan perawatan untuk menyembuhkan tanamannya dulu, setelah itu baru kita mengaplikasikan nutrisi supaya tanaman padi yang kita tanam sekarang ini bisa cepat pulih dari bekas penyakit kemarin, bekas serangan hama dan penyakit kemarin, supaya nanti perkembangannya tetap bagus. Oke Sobat Caping, insya Allah nanti perkembangan lahan demplot kita akan terus kita lakukan update ya di channel Anak Caping ini sampai dengan proses akhir nanti pada saat panen ya Sobat Caping. Namun sebelum ditutup Sobat Caping, insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri ya Sobat Caping, hari kemenangan bagi seluruh umat muslim.
kami bertiga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya Sobat Caping. Mohon maaf di konten kali ini tidak bermaksud menggurui siapapun Sobat Caping. Kita hanya ingin berbagi pengalaman, ingin berbagi ilmu. Siapa tahu ada manfaat yang bisa kita berikan untuk Sobat Caping semuanya. Akhirnya terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan kita kali ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.